Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nur dengan NIM C1D1230010. Sebelumnya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Purnomo SEMN selaku dosen dosen pengampu mata kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Strategic Management and Business Valuation yang berisi strategi manajemen untuk keunggulan kompetitif uh, di perusahaan. Langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu tiga strategi generik Porter untuk keunggulan kompetitif. A. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Jadi perusahaan berusaha menjadi produsen dengan biaya paling rendah dalam industrinya. Contoh Walmart. Walmart menekankan biaya operasional melalui efisiensi rantai pasok, skala ekonomi besar, dan teknologi informasi. Mereka menawarkan harga murah untuk menarik menarik pelanggan massal. B. Strategi diferensiasi atau differentiation strategy. Jadi, perusahaan menciptakan produk atau layanan unik yang dihargai pelanggan dan berbeda dari pesaing. Contohnya yaitu Apple. Apple membedakan diri lewat desain, ekosistem produk, inovasi teknologi, dan ini citra premium. Konsumen bersedia membayar lebih karena persepsi kualitas dan eksklusivitas. Selanjutnya, strategi fokus atau fokus strategi. Jadi, perusahaan fokus pada segmen pasar tertentu, fokus pada segmen pasar tertentu dan melayani kebutuhan khusus segmen tersebut dengan biaya rendah atau diferensiasi. Contoh Rolls-Royce. Rolls-Royce fokus pada segmen mobil mewah ultra premium dengan personalisasi tinggi, bukan bersaing di pasar massal. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan Porter, industri fashion online. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ini tinggi karena hambatan masuk rendah. Model kecil, e-commerce mudah diakses. Strategi bangun loyalitas merek, manfaatkan teknologi dan branding yang kuat. Selanjutnya, daya tawar daya tawar di pemasok sedang. Karena banyak supplier bahan baku, tapi bahan premium bisa meningkatkan daya tawar. Strategi diversifikasi si pemasok dan negosiasi kontrak jangka panjang. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Ini tinggi karena pelanggan mudah membandingkan harga dan berpindah merek. Strateginya yaitu bangun kepercayaan melalui customer experience, garansi, dan value add service. Lalu ada ancaman produk pengganti. Ini tinggi, bisa datang dari thrift shop, dropshipper, atau produk buatan sendiri. Untuk strateginya, kembangkan nilai unik seperti desain eksklusif atau kolaborasi kreator. Dan yang terakhir, ada persaingan antar perusahaan. Ini sangat tinggi karena pasar penuh dengan brand lokal dan global. Strateginya, inovasi cepat, diferensiasi desain, dan pemasaran digital yang kreatif. Selanjutnya ada konsep value chain dan contohnya. Konsepnya, value chain atau rantai nilai adalah rangkaian aktivitas internal di perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan, mulai dari input bahan mentah hingga distribusi akhir. Contohnya seperti Zara. Zara menggunakan analisis rantai nilai untuk mempercepat siklus produksi dan distribusi. Mereka mengintegrasikan desain, produksi, dan logistik secara vertikal, memungkinkan respon cepat terhadap tren mode. Ini memberi mereka keunggulan kompetitif dalam kecepatan dan adaptabilitas pasar. Selanjutnya, ada perbedaan keunggulan biaya rendah versus diferensiasi. Jadi, keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dicapai ketika suatu perusahaan mampu memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibanding
dibandingkan pesaingnya. Strategi ini fokus pada efisiensi operasional, skala skala produksi besar, dan pengendalian biaya secara ketat, sehingga perusahaan dapat menawarkan harga jual yang lebih murah daripada konsumen. Di pendekatan ini sangat efektif dalam dalam pasar yang sensitif terhadap harga, di mana konsumen ini cenderung memilih produk berdasarkan harga terendah. Keunggulan kompetitif berbasis diferensiasi mengandalkan penciptaan nilai unik unik pada produk atau layanan yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Diferensiasi dapat berupa kualitas produk, desain, fitur inovatif, layanan pelanggan yang unggul, atau citra bermerek yang kuat. Strategi ini lebih efektif dalam pasar yang menghargai keunikan dan kualitas, di mana konsumen bersedia membayar lebih demi mendapatkan nilai tambahan yang dirasakan. Sebagai contoh, perusahaan seperti Indomaret menerapkan strategi biaya rendah dengan menghadirkan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga kompetitif di banyak lokasi. Sementara Starbucks mengadopsi strategi diferensiasi dengan menawarkan pengalaman minum kopi yang unik, suasana kedai yang nyaman, serta kualitas branding yang premium. Selanjutnya, sumber daya dan kapabilitas sebagai keunggulan berkelanjutan. Karakteristik yang sulit ditiru yaitu yang pertama unik, spesifik pada perusahaan. Yang kedua kompleks sosial, misalnya budaya perusahaan. Yang ketiga sejarah unik. Dan keempat sulit dipindahkan. Contoh Google, kapabilitas R&D, algoritma pencarian, dan budaya inovasi menjadikan Google sulit disaingi. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap strategi kompetitif. Di peluang, yang pertama, ini terdapat akses pasar baru. Yang kedua, skala ekonomi. Yang ketiga, diversifikasi risiko. Untuk tantangannya sendiri, yaitu perbedaan budaya, regulasi lokal, dan persaingan global. Contohnya seperti Uniqlo. Uniqlo sukses secara global dengan menyesuaikan lini produk sesuai budaya lokal sambil mempertahankan efisiensi rantai pasok global. Selanjutnya, peran inovasi dalam keunggulan kompetitif. Jenis inovasi yaitu produk, misalkan iPhone. Untuk proses, misalnya Amazon Delivery System. Model bisnis, misalnya Netflix streaming. Dan pemasaran, membangun budaya inovasi, ini seperti investasi R&D mendorong eksperimen dan kolaborasi lintas tim. Contohnya Tesla. Di Tesla menempatkan inovasi teknologi, mobil listrik, autopilot di pusat strateginya. Selanjutnya, strategi Samudra Biru versus Merah. Strategi Samudra Biru adalah pendekatan di mana perusahaan menciptakan pasar baru yang belum digarap, sehingga menghindari persaingan langsung. Fokus utama strategi ini adalah menciptakan nilai inovatif bagi pelanggan dengan menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda, sekaligus mengurangi biaya. Dengan begitu, perusahaan dapat tumbuh tanpa harus bertarung di pasar yang sudah jenuh. Sebaliknya, strategi Samudra Merah berfokus pada persaingan dalam pasar yang sudah ada. Di sini, perusahaan saling berebut pangsa pasar, bersaing lewat harga, promosi, dan efisiensi, yang seringkali menyebabkan margin keuntungan menyusut. Contohnya penerapan strategi Samudra Biru adalah Cirque du Soleil. Mereka menggabungkan unsur sirkus dan teater kelas atas, menciptakan pengalaman hiburan baru yang berbeda dari sirkus tradisional, sehingga menarik segmen pasar baru tanpa harus bersaing langsung. Strategi Samudra Biru membantu perusahaan menciptakan ruang pasar bebas persaingan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, respon terhadap tindakan kompetitif. Jenis respon yaitu retaliation atau balasan agresif. Ini potongan harga kampanye besar. Neutralization itu tambahan fitur produk. Dan untuk partnership
aliansi strategis. Faktor-faktor penentu respon yaitu sumber daya perusahaan, posisi pasar, reputasi pesaing, dan untuk contohnya, saat Gojek mulai mendominasi Indonesia, Grab merespon dengan memperluas layanan GrabFood, Grab Express, dan diskon besar-besaran sebagai tindakan kompetitif yang agresif. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.